pagi, Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Tuhan berikan kepada kita hari yang baru untuk kita dapat menikmati kasih karunia-Nya, bahkan kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan hari ini. Sungguh boleh menjadi tuntunan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Bapa kami di surga, sungguh kami mengucap syukur. Kami Sobat Messenger bersama-sama di dalam Bread of Life. Doa pagi kami hari ini, kami datang mengucap syukur untuk rahmat yang baru dikaruniakan kepada kami. Dan kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus berikan pencerahan kepada kami, agar firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan pagi hari ini tertanam di dalam hati kami, bahkan hidup kami didapati mendatangkan kebahagiaan, sukacita di tengah segala perkara yang kami hadapi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan jadi perenungan kita pagi hari ini diambil dari kitab 1 Korintus. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat ke-11 hingga ke-13. 1 Korintus pasal 10 ayat 11 hingga ke-13. Demikian firman Tuhan. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-cobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kami dicobai, ia akan berikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ayat ke-12 saya bacakan sekali lagi. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, menyimpannya dalam hati kita, dan melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Tema perenungan kita pagi hari ini, Sobat Messenger, adalah awas jatuh. Awas jatuh. Satu kali saya menjalani perawatan di sebuah rumah sakit. Karena sakit yang saya derita, maka saya harus menjalani operasi dan rawat inap di rumah sakit ini selama beberapa hari. Ketika menjalani operasi, saya harus dibius secara total. Setelah selama sekitar kurang lebih 2 jam lewat mungkin. Kemudian setelah saya merasa sadar, maka kemudian saya dibawa masuk ke ruang perawatan, kamar perawatan, menjalani rawat inap di sana. Ketika saya sadar sepenuhnya, sudah masuk di ruang kamar perawatan, saya menyadari di tangan saya, pergelangan tangan saya sebelah kanan ada gelang. Kemudian saya perhatikan di sana, pesannya adalah awas jatuh. Berhati-hati ketika melakukan segala sesuatu. Awas jatuh ketika melakukan segala sesuatu. Ya, ada pengaruh obat bius yang masih dirasakan ketika saya sadar dari kamar itu. Tapi seringkali kita mendapati bahwa kita merasa sudah kuat, sudah lebih baik,
saya pingin ke kamar kecil. Dan kemudian kita tidak meminta pertolongan atau bantuan dari orang-orang yang ada atau suster atau anggota keluarga kita yang menunggu, kita setiap kali kemudian turun dari ranjang sendiri ke kamar kecil sendiri. Sehingga kita sering mendengar ada yang kemudian jatuh. Ini yang kemudian diperingatkan, diberitahukan kepada saya, awas jatuh. Karena saya baru saja menjalani operasi, di mana dibius total. Jangan merasa diri kamu sudah kuat, sudah sehat, sudah sadar, kemudian melakukan aktivitas sendiri. Karena itu akan berakibat fatal. Demikian juga bagi keluarga, sahabat, atau mereka yang menunggui kita di rumah sakit. Ingatkan, untuk yang kamu tunggu, ini harus kamu perhatikan. Jangan dibiarkan sendiri melakukan aktivitas, karena akan jatuh kalau tidak diperingatkan. Demikian hal yang sama, Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus, awas, jatuh. Jangan merasa kamu teguh berdiri, kamu kuat, sehingga kamu berlaku sembarangan, dan kamu bisa jatuh. Karena itu jangan jatuh. Paulus di dalam kitab 1 Korintus ini melihat kembali pengalaman bangsa Israel ketika dipimpin oleh Allah keluar dari tanah Mesir. Di dalam pimpinan tiang awan, tiang api. Dan bagaimana bangsa Israel melihat Allah itu membelah Laut Teberau, memimpin mereka keluar dari tanah Mesir dengan berbagai macam keajaiban, mujizat yang mereka alami. Tapi bangsa Israel tetap bersungut-sungut. Bangsa Israel tetap menyembah berhala sama seperti bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Mereka memberontak kepada perintah Allah. Mereka melakukan tindakan-tindakan yang tidak bermoral, yang tidak diperkenan oleh Tuhan di dalam perjalanan mereka menuju tanah perjanjian. Anugerah Tuhan, pimpinan Tuhan begitu luar biasa kepada bangsa Israel. Mereka merasa bahwa sebagai umat pilihan Allah, umat kesayangan Allah, mereka kemudian tidak berhati-hati. Mereka tidak waspada. Dan akhirnya mereka jatuh di dalam dosa. Allah tidak berkenan ketika mereka bersungut-sungut. Allah tidak berkenan mereka menyembah kepada berhala. Allah tidak berkenan mereka menyembah kepada patung lembu emas yang mereka bangun. Allah tidak berkenan ketika mereka memberontak kepada Musa dan melakukan tindakan-tindakan perbuatan yang tidak menyukakan hati Tuhan. Dan Tuhan mengizinkan bangsa Israel menerima konsekuensi hukuman atas dosa-dosa mereka. Kita bisa melihat bangsa Israel, sebagian dari antara mereka dipagut mati oleh ular. Sebagian dari antara mereka tidak dapat masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian akibat perbuatan dosa mereka. Paulus mengingatkan pengalaman dari bangsa Israel ini kepada jemaat di Korintus. Di dalam ayat ke-11 tadi dikatakan semuanya ini telah menimpa bangsa Israel. Mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan kepada jemaat di Korintus pada saat itu. Dan juga setiap kita pada pagi hari ini, Sobat Messenger.
Meski bangsa Israel adalah umat pilihan Allah, ketidaktaatan mereka akan mendatangkan hukuman. Karena itu Paulus mengingatkan, jangan kamu menganggap diri teguh, kuat, sehingga kamu tidak waspada, sehingga kamu bisa jatuh di dalam dosa. Jemaat di Korintus pada saat itu adalah jemaat yang diberkati Tuhan secara luar biasa. Ada banyak karunia-karunia di tengah jemaat di Korintus. Tetapi di tengah karunia Tuhan yang besar, di tengah berkat Tuhan yang melimpah, di tengah mujizat yang mereka alami, mereka menyangka diri mereka kuat, dewasa rohani, diberkati Tuhan luar biasa. Tapi dalam kehidupan di tengah jemaat Korintus, kita membaca ada percabulan, ada pesta pora, ada hawa nafsu. Mereka tidak lagi peduli mengasihi akan sesama mereka, berlomba-lomba membanggakan diri, menyombongkan diri akan kehebatan kerohanian mereka. Dan mereka jatuh di dalam dosa. Maka Paulus mengingatkan pengalaman bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menjadi contoh dan peringatan. Meskipun kamu umat pilihan Allah, meski kamu orang percaya, kita punya pengalaman bahwa kita sudah mengakui dosa-dosa kita. Kita sudah bertobat. Kita meninggalkan dosa kita dan menyatakan diri untuk berjanji setia kepada Tuhan. Tapi pencobaan itu masih kita alami. Godaan dosa itu masih kita hadapi setiap hari. Karena itu jangan jatuh. Diperingatkan, awas jatuh nanti kamu. Selalu kita memohon pertolongan daripada Tuhan. Ayat ke-13 mengingatkan kepada kita bahwa pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Karena Allah memberikan kekuatan kepadamu, jalan keluar, hikmat untuk kita dapat menanggungnya. Itu kalau kita kemudian mau bergantung kepada Tuhan Allah, memohon pertolongan kepada Tuhan Allah kita, sehingga hidup kita didapati benar. Lalu Bapak Ibu, Saudara, Sobat Messenger, di tengah masa pandemi ini apa godaan dosa yang dapat kita hadapi? Aku banyak di rumah kok, tidak lakukan apa-apa kok. Kita merasa tidak ada apa-apa itu, baik-baik saja kok. Wong semua sekarang ada di rumah, tidak keluar, tidak lakukan apa-apa. Mungkin kita perlu memeriksa diri kita. Godaan dosa yang pertama adalah kemalasan. Ada istilah mager, malas gerak. Kita tidak mau lakukan apa-apa. Bahkan kita punya alasan. Ibadah itu hari Minggu dilaksanakan pukul 7.30. Ndaklah nanti aku nak seloweh hari Minggu. Kapan aku mau ibadah? Kita tidak mendisiplin diri untuk mengikuti jadwal-jadwal yang sudah ditetapkan selama ini oleh gereja. Kapan kita beribadah? Kapan kita berdoa bersama-sama? Malas. Tidak lagi giat untuk beribadah. Nantilah. Gitu ya. Atau kita malas untuk memperhatikan saudara kita. Lah wong aku susah kok untuk memperhatikan orang yang lain. Godaan yang pertama adalah kemalasan. Malas beribadah, malas berinteraksi dengan orang lain, malas untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mendatangkan kebaikan.
Yakobus mengingatkan kepada kita, kalau kamu tahu apa yang baik dan tidak melakukannya, kamu jatuh dalam dosa. Godaan yang kedua adalah kebohongan. Hari ini di tengah media sosial ada banyak berita-berita, informasi per informasi yang kita terima. Jangan sampai kita sebagai orang yang membawa berita yang tidak benar, kebohongan yang kita bagikan, ketidakbenaran, ketidakakuratan informasi yang kita bagikan. Karena itu kita perlu cek lagi, periksa lagi, klarifikasi kembali, cari info-info pembanding sebelum kita membagikannya kepada saudara kita, keluarga kita. Ini godaan bagi kita. Jangan sampai kita kemudian jatuh di dalam dosa kebohongan, dusta. Dan yang ketiga, godaan untuk kita tidak sabar dengan anggota keluarga kita di rumah. Tentu kita sudah merasa jemu, bosan berada di rumah, dan acap kali kemudian membuat kita menjadi cepat marah. Cepat marah, cepat kemudian menilai segala sesuatu tanpa kemudian kita melihat apa yang menjadi latar belakang, alasan dari tindakan perbuatan dari anggota keluarga kita atau sahabat-sahabat kita. Misalnya ketika ada keluarga yang berduka, kemudian merasa kok tidak ada yang datang ya, kok tidak ada yang mengunjungi ya. Kemudian kita menjadi marah dan kecewa kepada sahabat kita. Mungkin ada orang-orang seperti ini. Tentu tidak mudah Bapak Ibu di tengah masa pandemi yang kita hadapi sekarang ini. Karena itu bersabarlah. Pahami akan kesulitan, pergumulan yang dihadapi orang-orang lain. Sehingga kita tidak mudah marah, kecewa, sakit hati, dan meluapkannya dengan sembarangan. Bahkan menulisnya status di WA, status di Facebook, ungkapan perasaan kita yang kecewa. Janganlah hal seperti itu dilakukan oleh kita. Tapi bagikanlah hal yang baik, yang mendatangkan semangat, yang mendatangkan berkat Tuhan itu dirasakan oleh banyak orang. Karena itu, awas bagi setiap kita. Jangan jatuh dalam dosa. Karena ada pertolongan, kekuatan, jalan keluar, hikmat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Surga, kami mengucap syukur. Hari ini kami diingatkan kembali bahwa kami harus waspada. Jangan jatuh karena menganggap diri teguh berdiri. Tidak ada godaan, tidak ada apa-apa. Semua berjalan dengan baik sehingga kami tidak lagi waspada terhadap godaan yang ada di sekitar kehidupan kami. Berkati untuk Sobat Messenger, pagi hari ini kami boleh disadarkan kembali untuk selalu bergantung berpaut kepada Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang kami baca setiap hari, kami renungkan, menjadi pandu kompas dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati hari demi hari yang kami jalani, ada banyak godaan yang kami alami, yang kami akan hadapi. Tapi sungguh kekuatan daripada Roh Kudus, firman Tuhan jadi kompas hidup kami, menolong kami melalui segala pencobaan, godaan dosa yang kami hadapi sepanjang hari ini. Agar kami didapati sebagai pengikut Kristus yang setia. Berkati usaha kami, berkati studi anak-anak kami, berkati usaha-usaha yang kami lakukan untuk mencukupkan kebutuhan di tengah keluarga kami. Kau yang terus bekerja
sembuhkan, pulihkan bagi kami yang sakit, yang lemah tubuh, yang terpapar oleh virus COVID-19. Berikan kami pertolongan, kuat kuasa Roh Kudus-Mu, mulai perawatan, pengobatan yang dijalani. Bahkan mujizat Tuhan boleh terjadi, kesembuhan boleh terjadi bagi setiap kami yang berseru kepada Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap aparat pemerintah yang saat ini terus sedang menggodok setiap kebijakan-kebijakan yang diambil dalam pengendalian penyebaran virus COVID-19. Tuhan Yesus akan terus memberikan pertolongan, tuntunan, dan pimpinan, sehingga setiap kebijakan yang diambil itu didukung oleh semua lapisan masyarakat untuk hidup sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan, dan setiap kebijakan yang diambil ditaati sepenuhnya oleh masyarakat. Ajar kami juga dapat menjaga kesehatan kami secara mandiri. Engkau yang memberikan pertolongan, sehingga berkat Tuhan atas bangsa dan negara kami ini boleh curahkan. Ada kerjasama yang baik antara aparat pemerintah, aparat keamanan yang menjaga untuk kedisiplinan masyarakat menjalankan setiap kebijakan. Semua itu mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Mari angkatan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan penghiburan dari Roh Kudus senantiasa menyertai langkah kehidupan kita hari demi hari. Terus waspada akan segala godaan dosa, dan ada kekuatan daripada Tuhan Yesus yang memberikan pertolongan kepada kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, Saudara Sobat Messenger, kita harus senantiasa menyadari, berjaga-jaga, sehingga ketika godaan pencobaan itu datang, kita dapat melaluinya dengan pertolongan kekuatan dari Yesus Kristus. Tuhan berkati kita semua.